Pernahkah kamu merasa terlalu baik sampai kehilangan dirimu sendiri? Seolah hidupmu dihabiskan untuk memahami orang lain, tapi tak pernah benar-benar dipahami. Kamu hadir saat mereka butuh, namun menghilang saat giliranmu rapuh. Ini bukan sekadar cerita tentang kebaikan. Ini tentang batas yang diam-diam kita abaikan. Ada satu pertanyaan sederhana yang jarang kita berani jawab dengan jujur. Apakah kita benar-benar baik atau hanya takut ditinggalkan? Dalam psikologi, ini sering disebut sebagai people pleasing, sebuah pola perilaku di mana seseorang mengorbankan dirinya demi diterima, dihargai, atau sekadar tidak ditolak. Namun yang jarang disadari, kebaikan tanpa batas bukanlah kebajikan. Ia bisa menjadi bentuk halus dari kehilangan identitas. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi baik adalah keharusan. Tapi kita jarang diajarkan bahwa menjaga diri juga bagian dari kebaikan itu sendiri. Otak kita secara alami mencari penerimaan sosial. Ini adalah mekanisme bertahan hidup sejak zaman purba. Ditolak oleh kelompok dulu berarti bahaya. Namun hari ini mekanisme itu sering berlebihan. Kita berkata iya saat hati kita menolak. Kita memberi saat diri kita sendiri kosong. Dan perlahan, tanpa sadar, kita mulai menjauh dari siapa diri kita sebenarnya. Dalam perspektif spiritual, kebaikan bukan tentang mengorbankan diri tanpa arah. Ada keseimbangan, ada batas. Karena bahkan dalam ajaran agama, menjaga diri fisik, emosi, dan martabat adalah amanah, bukan egois, tapi bentuk tanggung jawab. Masalahnya bukan pada kebaikanmu. Masalahnya, kamu memberikannya tanpa seleksi. Tidak semua orang mampu menghargai ketulusan. Tidak semua orang layak menerima versi terbaik darimu. Dan memahami ini bukan membuatmu keras, tapi membuatmu bijak. Belajar menetapkan batas bukan berarti kamu berubah menjadi orang yang dingin. Justru disitulah kebaikanmu menjadi utuh. Tidak lagi melukai dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk hidup dengan utuh, sadar, dan seimbang. Dan mungkin pertanyaan terpenting yang perlu kamu renungkan hari ini adalah, jika kamu terus memberi tanpa menjaga dirimu, siapa yang akan tersisa untuk kamu pulang nanti? Atau mungkin pertanyaannya perlu diubah sedikit, bukan lagi siapa yang tersisa untukmu, tapi apakah kamu sendiri masih ada untuk dirimu? Karena seringkali yang paling dulu kita tinggalkan adalah diri kita sendiri, sedikit demi sedikit. Lewat keputusan-keputusan kecil yang kita anggap sepele, mengiyakan hal yang tidak kita inginkan, menahan lelah yang tak pernah diakui, dan memaklumi perlakuan yang sebenarnya menyakitkan. Secara psikologis, ini bukan kelemahan. Ini pola yang terbentuk dari pengalaman. Mungkin dulu kamu belajar bahwa dicintai berarti harus mengalah, bahwa diterima berarti harus selalu tersedia, dan tanpa sadar, itu menjadi standar hidupmu. Padahal, hubungan yang sehat tidak menuntut kehilangan diri. Ia memberi ruang, bukan mengambil seluruh ruang. Menariknya, ketika kamu mulai menetapkan batas, akan ada yang merasa kamu berubah, bukan karena kamu menjadi buruk, tapi karena mereka tidak lagi mendapatkan versi dirimu yang mudah mereka manfaatkan. Dan di titik ini, banyak orang mundur, merasa bersalah, takut dianggap egois. Padahal, ini adalah fase paling penting dalam pertumbuhan. Menjaga diri bukan berarti berhenti peduli. Menolak bukan berarti membenci. Mengutamakan diri bukan berarti mengabaikan orang lain. Ini tentang proporsi. Tentang memahami bahwa energi, waktu, dan perhatianmu terbatas. Dan sesuatu yang terbatas harus dikelola dengan sadar. Jadi, jika hari ini kamu mulai berkata tidak dan merasa sedikit bersalah, itu wajar. Karena kamu sedang belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Menjadi baik tanpa kehilangan arah. Pelan-pelan saja. Tidak perlu langsung sempurna. Karena pada akhirnya, kebaikan yang paling tulus bukan yang menghabiskanmu, tapi yang tetap membuatmu utuh. Ya Allah, jika kebaikanku selama ini belum bijak, maka ajarilah aku memahami batas. Lembutkan hatiku tanpa melemahkannya, kuatkan diriku tanpa mengeraskannya.
Bimbing aku agar tetap peduli tanpa harus mengorbankan diriku sendiri. Jauhkan aku dari rasa bersalah saat aku memilih untuk menjaga diri. Dan jika aku harus memberi, jadikan itu dari hati yang utuh, bukan dari diri yang terluka. Amin.